Ada sebagian orang yang menyatakan bahwa ketika kita beterak entok dengan menggunakan sistem panggung ataupun kereng, artinya tidak diumbar, itu hasilnya kurang baik. Tetapi sebaliknya juga ada yang menyatakan bahwa ketika kita beterak entok dengan menggunakan sistem kereng ataupun tidak diumbar, hasilnya sangat luar biasa baik. Nah, kemudian ini akan sangat membingungkan terutama untuk pemula. Pemula ini harus memilih yang mana di antara keduanya, milih yang dikereng ataupun yang diumbar. Mulai sekarang teman-teman pemula jangan bingung lagi, karena saya sudah mendapatkan solusinya berdasarkan uji coba dan eksperimen saya membesarkan atau ternak dengan menggunakan sistem kereng dan sistem umbar. Ternyata hasilnya lebih bagus yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta membuat tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Ada sebagian orang yang menyatakan bahwa ketika kita beterak entok dengan menggunakan sistem panggung ataupun kereng, artinya tidak diumbar, itu hasilnya kurang baik. Tetapi sebaliknya juga ada yang menyatakan bahwa ketika kita beterak entok dengan menggunakan sistem kereng ataupun tidak diumbar, hasilnya sangat luar biasa baik. Nah, kemudian ini akan sangat membingungkan terutama untuk pemula. Pemula ini harus memilih yang mana di antara keduanya, milih yang dikereng ataupun yang diumbar. Mulai sekarang teman-teman pemula jangan bingung lagi, karena saya sudah mendapatkan solusinya berdasarkan uji coba dan eksperimen saya membesarkan atau ternak dengan menggunakan sistem kereng dan sistem umbar. Ternyata hasilnya lebih bagus yang ini. Sebelum kita menentukan mana yang harus kita pilih di antara dua pilihan, yaitu sistem kereng ataupun sistem umbaran, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan ketika kita beterak entok dengan menggunakan sistem kereng seperti ini. Teman-teman dan sahabat semua, ada kekurangan, tentu saja ada kelebihan. Nah, kekurangan dari ketika kita beterak entok dengan menggunakan sistem kereng adalah 1 kali 24 jam entok tetap berada di dalam kandang. Itu artinya mereka hanya menunggu atau mengharapkan makanan dari apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka tidak leluasa untuk atau tidak bisa mencari pakan-pakan alternatif yang bisa mereka makan. Berbeda halnya dengan ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran. Itulah kekurangannya. Nah, kemudian kekurangan kedua ketika kita beterak entok dengan menggunakan sistem kereng, karena 1 kali 24 jam entok berada di dalam kandang, tentu saja kotoran yang ada di dalam kandang akan semakin lebih banyak jika dibandingkan dengan ketika kita beternak dengan menggunakan sistem umbaran. Nah, kemudian kelebihannya, kelebihan beternak entok dengan menggunakan sistem kereng, salah satunya adalah kita bisa mengontrol, mengecek segala sesuatu yang terjadi di kandang entok kita, karena entok akan tetap berada di dalam kandang 1 kali 24 jam. Dari segi perawatan juga kita tetap lebih fokus ya teman-teman ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem kereng ini. Nah, kemudian kelebihan berikutnya ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem kereng adalah tingkat keamanannya yang lebih terjamin jika dibandingkan dengan ternak entok sistem umbaran. Keamanan di sini kita lebih fokus kepada keamanan dari serangan-serangan binatang-binatang buas ya teman-teman. Nah, kemudian berbicara tentang kekurangan dan kelebihan dari ternak entok sistem umbaran, karena saya sendiri teman-teman dan sahabat semua beternak meskipun di ladang yang sempit atau di lahan yang sempit, tetapi saya tetap menggunakan dua sistem, yaitu sistem umbaran dan sistem kereng seperti ini. Jadi kita akan lihat-lihat entok-entok kita yang sudah saya lepas dari pagi ya, yang saya umbarkan untuk mencari makan sendiri di alam ya. Nanti kita akan jelaskan di sana kekurangan dan kelebihan dari beternak entok menggunakan sistem umbaran. Nah, ini adalah sebagian dari entok-entok saya yang saya ternak dengan menggunakan sistem umbaran lepas ya teman-teman. Nah, kita akan berbicara tentang kekurangan dan kelebihan.
Kekurangan dari ketika kita ternak entok dengan menggunakan sistem umbaran itu sebetulnya hanya ada pada tingkat keamanannya yang kurang terjamin ya teman-teman. Karena terkadang banyak sekali binatang-binatang buas seperti ular, musang ataupun biawak ya teman-teman yang akan menyantap mereka. Jadi kekurangannya hanya itu, tetapi kelebihannya sangat banyak sekali. Kelebihan dari ketika kita ternak entok dengan menggunakan sistem umbaran seperti ini itu banyak. Ya, diantaranya adalah tentang hal penghematan biaya pakan. Karena mereka mencari pakan sendiri di alam seperti ini, otomatis akan sangat bisa mengurangi biaya kos pakan kita. Mereka hanya saya kasih makan 1 kali sehari, yaitu dimana mereka akan pulang jam 6 sore ya teman-teman. Nah, jadi kelebihannya itu banyak. Permasalahannya tidak semua orang bisa berternak entok dengan menggunakan sistem umbaran seperti ini karena faktor lingkungan yang tidak memenuhi syarat atau tidak memadai. Nah, itulah teman-teman dan sobat semua kekurangan dan kelebihan dari ketika kita berternak entok dengan menggunakan sistem umbaran maupun sistem kereng. Jadi untuk selanjutnya silahkan teman-teman tentukan sendiri tergantung kondisi masing-masing di wilayah teman-teman. Apakah wilayah teman-teman memenuhi syarat atau memadai untuk berternak entok dengan sistem umbaran atau tidak? Jika memang wilayah teman-teman adalah wilayah seperti saya, maka saya sarankan untuk memilih ternak entok sistem umbaran karena hasilnya jelas lebih untung daripada sistem kereng. Teman-teman dan sobat semua, demikianlah tadi sharing kita hari ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.